Bapak Ibu, kembali lagi kita di ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh sertai, Engkau yang boleh pimpin dari awal sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau saja yang turut hadir di ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita mau angkat pujian Percaya Walau Tak Melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita nyanyikan
sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang buka hati kami, Engkau yang buka telinga kami Tuhan, sehingga firman yang Kau sampaikan Tuhan itu boleh menjadi suatu kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan memberkati untuk hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Tuhan berkati lidah bibirnya, supaya setiap apapun yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, itu boleh berasal pada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik, ingat pesan Tuhan. Ya, kayak judul lagu ya, ingat pesan Ibu. Ini bukan, ingat pesan Tuhan. Kita baca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Nah, saudara-saudara sekalian, di Taman Eden ini itu ada 3 jenis pohon. Nah, ini nanti bisa diadakan cek and recheck, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Nah, ketiga jenis pohon ini tentunya bukan pohon mangga, pohon duren, atau juga mungkin ya pohon bambu, bukan. Nah, mari kita lihat saudara sekalian. 3 jenis pohon yang ada di Taman Eden ini adalah 1, pohon biasa. Yang kedua, pohon kehidupan. Yang ketiga, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian secara kategorial, ketiga jenis pohon ini itu mempunyai 2 makna. Yang pertama adalah makna jasmani. Yang kedua itu bermakna rohani. Adapun yang bermakna jasmani hanya 1, pohon biasa. Nah, pohon biasa ini adalah pohon di mana buahnya itu untuk kelangsungan hidup manusia secara jasmani. Nah, makna yang kedua ada 2 pohon. Yang pertama adalah pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini itu gambaran daripada hikmat Allah. Hikmat Allah itu adalah firman Tuhan. Sedangkan makna rohani yang kedua, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ini berbicara mengenai rambu-rambu yang tidak boleh ditabrak. Rambu-rambu yang tidak boleh, katakanlah, kita harus tabrak. Ketika rambu-rambu ini, saudara sekalian, ketika kita tabrak, maka di situ ada akibat penderitaan. Nah, saudara-saudara sekalian, secara geografis, Taman Eden ini rupanya berada sekarang ini di negara Irak. Kita tahu bahwa Taman Eden ini dialiri oleh 4 sungai. Sungai Efrat, Sungai Tigris, Sungai Pison, dan Sungai Gihon. Jadi ini taman cukup subur, saudara. Letaknya memang kurang lebih 74 km di sebelah barat laut kota Basrah, itu di negara Irak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bahas lebih lanjut, bagaimana versi Alkitab tentang Taman Eden ini? Maka ketika kita baca tadi dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, versi Alkitab atau secara Alkitabiah, Allah menciptakan Taman Eden ini bukan sebuah taman yang biasa saja, yang ya standar saja, atau bahkan mungkin ecek-ecek. Taman Eden ini, saudara sekalian, itu Tuhan ciptakan dengan luar biasa, dengan suasana yang dilingkupi oleh surgawi seperti di surga. Kita ingat bagaimana kitab Kejadian pasal 1 ayat 31, firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan seisi dunia ini sungguh amat baik.
Jadi itu di atas rata-rata. Apalagi Taman Eden ini itu taman yang dilingkupi oleh suasana surgawi. Dan Allah menempatkan Adam dan Hawa di tempat yang istimewa ini. Itu versi Alkitab atau secara Alkitabiah. Kemudian bagaimana versi para ahli, terutama geolog? Nah, mereka saudara sekalian rupanya mempunyai versi lain. Para geolog ini saudara sekalian itu mengatakan Eden ini dari kata Edin. Nah, Edin ini artinya adalah padang tandus atau padang belantara. Nah, dari kedua versi ini secara kasat mata nampaknya memang bertentangan. Di satu sisi, di satu pihak, secara Alkitabiah atau versi Alkitab, Taman Eden ini taman yang indah, dilingkupi suasana surgawi, itu sangat istimewa. Tapi versi geolog, para ahli mengatakan ini taman ini tandus, padang belantara. Mana yang benar saudara sekalian? Disinilah saudara sekalian dahsyatnya Tuhan dan luar biasa. Kedua versi ini itu saling menguatkan. Kedua versi ini saudara sekalian itu saling mendukung. Nah, bagaimana kedua versi saling mendukung? Yang pertama saudara sekalian, ketika Allah menciptakan Taman Eden ini secara Alkitabiah, Alkitab itu sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Itu ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika mereka berdua, Adam dan Hawa, belum jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa ini menerima suatu taman yang sangat istimewa. Suasana surgawi melingkupi tempat di mana mereka tinggal. Tapi yang kedua, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, dimulai dari Hawa ya, ketika mereka jatuh dalam dosa, maka kemudian taman ini berubah menjadi sebuah taman yang tadi dikatakan para geolog. Menjadi taman, menjadi sebuah taman padang belantara yang tandus. Kenapa? Karena Tuhan mengutuk tanah. Terkutuklah engkau tanah. Memang pada awalnya dikutuk siapa? Ular kan? Terkutuklah engkau ular. Tapi kemudian ayat berikutnya, nanti kalau Bapak Ibu sudah membaca ayat berikutnya, maka Allah berkata, terkutuklah tanah, maka tanah menjadi padang yang tandus. Jadi keduanya saling melengkapi, saudara, tidak bertentangan. Nah, ini harus kita pahami dengan benar. Kita harus pahami dengan penuh iman. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam inti firman Tuhan pada hari ini. Ingat pesan Tuhan. Apa pesannya? Nah, pesan Tuhan yang pertama, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Sekali lagi, pesan Tuhan yang pertama, Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Maka di situ Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua pohon di Taman Eden ini buahnya bebas kamu makan. Tapi di tengah itu ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu langgar. Rambu-rambu ini jangan kamu langgar. Ketika kamu langgar, kamu akan mati. Artinya apa? Pesan Tuhan yang pertama adalah manusia diberi kebebasan penuh untuk mengelola taman itu, untuk mengelola kehidupannya, kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Tetapi kebebasan yang Tuhan berikan jangan sampai kemudian menjadi kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang perlu diimbangi dengan penguasaan diri. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Hawa kemudian oleh Adam. Mereka tidak bisa menguasai diri. Rambu-rambu yang sudah Tuhan katakan mereka langgar. Nah, jadi ingat pesan Tuhan yang pertama. Kita diberi kebebasan penuh untuk mengelola kehidupan kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita. Tapi ada apa? Ada rambu di mana kita harus bisa menguasai diri.
sabar gitu. Misalnya dalam bidang di kesehatan, kita tahu sekarang ini kan kesehatan tuh sangat mahal. Karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Kita harus tetap andalkan Tuhan. Sehat itu mahal. Nah, ketika kita tahu, misalnya ada di antara saudara yang kena diabetes, ya, mungkin ya gula darahnya cukup tinggi. Nah, kalau kita udah tahu bahwa kita kena diabetes, Tuhan bilang boleh makan buah sepuasnya, boleh makanan sepuasnya, bebas. Tapi ada rambu yang jangan ditabrak. Larangan itu jangan sampai dilanggar. Ya, maksudnya kalau udah diabetes, ya jangan makan durian terlalu banyak, gula, wah di luar kontrol gitu kan. Atau kalau kita punya asam urat, ya kita harus tahu nih rambu-rambu. Mana yang nggak boleh makanan kita, hipertensi, darah tinggi, apa saja yang nggak boleh kita makan atau kita kurang, kita harus tahu dan kita jangan langgar. Udah hipertensi, makan sayur yang asin-asin, wow halam. Nah, kita nggak bisa salah atur karena apa? Itu ada rambu yang mestinya kita bisa menguasai diri. Kalau saya kadang-kadang berbagi pengalaman, andai kata misalnya saya nggak boleh misalnya emping gitu, saya berkata, kan kalau nggak makan emping saya nggak mati. Nah, kan bisa yang lain. Memang harus ada niat di situ. Jadi ingat pesan Tuhan Allah yang pertama. Tuhan Allah memberikan kebebasan penuh kepada kita mengelola kehidupan ini, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Tapi ingat, ada rambu-rambu. Bisa jadi dalam masyarakat ada etika, ada sesuatu yang tata tertib kita nggak boleh kita langgar. Yang kayak sekarang ini kan ada bagaimana SOP protokoler kesehatan yang kita harus perhatikan. 3M gitu kan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ya, yang kita patuhi. Kita bisa menguasai diri bagaimanapun. Yang pertama, apa pesan Tuhan yang kedua? Nah, pesan Tuhan Allah yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 4. Sekali lagi, pesan Tuhan yang kedua, Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 4. Nah, di situ bagaimana ketika kemudian iblis mulai menggoda Hawa, ya, awal-awalnya memang Hawa punya iman yang teguh, dia selalu mengutip firman Tuhan. Ketika kemudian iblis berkata lewat binatang yang ular, kamu katanya nggak boleh makan buah ini ya, kalau kamu makan gimana? Iya, kalau saya makan ini saya akan mati. Kemudian iblis mulai menggoda. Dia memprovokasi berkata, oh terbalik. Justru ketika kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan sama seperti Allah. Ini menjadi warning bagi kita. Apa tuh? Pesan Tuhan Allah kedua, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Hawa yang tadinya dia bisa mengimani, mempercayai, tetapi ketika diprovokasi lewat godaan iblis ini, dia mulai bimbang, dia mulai ragu-ragu, dan akhirnya dia meragukan firman Tuhan. Terprovokasi oleh iblis lewat ulah ini, akhirnya dia petik itu buah, kemudian dia makan. Ketika rambu ini, perhatikan, ketika rambu ini Tuhan sudah bilang dilanggar, walau disitulah kemudian Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya kasih juga kepada Adam, Adam juga sama terus. Akibatnya apa? Mereka akhirnya mengalami kematian secara rohani dan secara jasmani. Jadi ingat pesan Tuhan Allah yang kedua pada tahun awal 2021. Jangan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan. Nah, selama ini sesuai berapa banyak kita dengar tentang firman Tuhan. Apakah sebanyak itu kita masih mengimani dan mengamini? Ini adalah suara kebenaran dari Tuhan Allah kita. Kita jangan seperti siapa? Hawa
yang mulai dia bimbang ketika diprovokasi, mulai ragu-ragu ketika dia digoda, dicobai, dan akhirnya dia Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pesan Tuhan di awal tahun 2021. Dua saja. Ingat pesan Tuhan Allah. Yang pertama tadi apa katanya? Apa katanya? Kebebasan, jangan sampai kebablasan. Kita harus bisa menguasai diri. Yang kedua apa tadi? Ya, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan kita harus yakini, imani dan amini. Itu suara kebenaran ilahi. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pesan Tuhan kepada kita mengawali tahun 2021. Ingat pesan Tuhan Allah. Amin. Berbagilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini, mari kita tutup di dalam doa sekaligus menerima doa berkah. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali akan pesan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tolong bagi setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang punya problem Tuhan beri pertolongan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami tutup ibadah ini dengan penungkapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya tuh, nyebelin gitu di sini.